Shalom aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Assalamualaikum Warabbani Isa Al-Masih, Yi Yesus Jitu Deming Ye Ansin, True God Jesus Christ, bless you all. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Bingkai kita adalah kita Indonesia, kita Pancasila, saling menghormati, saling menghargai. Saya dapat pertanyaan dari umat muslim ya. Begini judulnya, ayat sisipan atau pikiranmu kesisipan. Ya, supaya mudah dipahami ya. Beberapa orang dari mu'alaf ini paling demen kalau ngomongin ayat sisipan ya. Kata dia, Pak HTD, ini bisa nggak menjelaskan tentang ayat sisipan? Contoh Matius 17 ayat 21, Matius 18 ayat 11, Matius 23 ayat 14, Markus 9 ayat 44 dan 46, Markus 15 ayat 28. Itu kan tadinya nggak ada, Pak. Kenapa kok tiba-tiba muncul ayat itu gitu ya? Lalu saya memakai judul ayat sisipan atau pikiranmu kesisipan. Nggak tahu kesisipan apa. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menjelaskan bahwa The United Bible Society ya, lembaga Alkitab dunia, dialah pemilik the original text Alkitab. Museumnya ada di London, Inggris. Perjanjian lama dia dapat hibah dari Israel. Israel menghibahkan original text perjanjian lama kepada The United Bible Society. Perjanjian baru juga begitu ya. Tadinya milik seseorang, lalu milik perpustakaan Inggris, pemerintah Inggris, lalu dihibahkan ke United Bible Society. Jadi kalau mau ngomong original text, Alkitab asli sudahlah sing ada lawan dengan Alkitab terbitan United Bible Society. Salah satu anggotanya dari 240 negara, salah satu anggotanya adalah Lembaga Alkitab Indonesia. Sudahlah ya, Alkitab yang kamu yakini sebagai Alkitab asli itu, yang bukan terbitan LAI ya, sudahlah buang ke laut aja. Mari kita bicara ya, yang Anda tuduhkan ini sisipan, Pak. Bapak Ibu Saudara, saya mau menjelaskan, Lembaga Alkitab Indonesia menerbitkan Alkitab terjemahan. Di Arab juga ada Alkitab berbahasa Arab, di Indonesia ada Alkitab berbahasa Indonesia, di Filipina bahasa Filipina, di Cina bahasa Cina, di Inggris bahasa Inggris, di Yunani bahasa Yunani, di Israel bahasa Ibrani ya. Alkitab masing-masing negara. Itu ada dua hal utama. Satu, benang merah. Alkitab itu di semua negara anggota United Bible Society yang ada lembaga Alkitab, kayak di Indonesia Lembaga Alkitab Indonesia, itu benang merahnya pasti sama. Apa itu, Pak? Yesus Kristus Allah. Allah sebelum segala masa, sekarang sampai selama-lamanya. Sang pencipta itu Yesus Kristus. Dari sebelum mencipta bumi bulat ya, sampai nanti mencipta bumi datar, Yesus. Alfa Omega Maha Kuasa itu Yesus. Tidak pernah berubah, itu benang merah. Alkitab yang kamu banggakan, yang katanya ini asli Pak, ini asli Pak. Aku mau nanya, di situ Yesus Allah segala masa enggak? Enggak Pak, buang ke laut. Bukan Alkitabmu yang kamu pegang itu, bukan Alkitab yang benar. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, translate terjemahan dari masing-masing bahasa itu bisa beda-beda. Dulu Alkitab itu nggak pakai pasal, nggak pakai ayat. Jadi original text itu nggak ada pasal, nggak ada ayat, tulisan lempeng aja. Lalu di abad 19 muncullah yang mungkin abad 18 kali ya, sudah mulai dibikin pasal-pasal. Di zaman sekarang sudah ada di gadget kita, udah ada pakai huruf merah, pakai huruf itu, ya toh.
Udah ada pakai link, tanda link, wah enak sekarang ini. Dulu belum ada. Jadi Alkitab terjemahan di Indonesia sama terjemahan di Filipina atau dimanapun beda-beda ayat tidak masalah, tapi tidak merubah benang merah, kan gitu. Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan ke Alkitab bahasa Batak, bahasa Ende, bahasa Maluku, bahasa Jawa, bahasa manapun juga, bahasa Sulawesi misalnya. Pak, kok ada beda ayat, Pak? Tidak masalah. Yang penting tidak merubah benang merah. Ya. Aku mau tanya, Alkitab yang kamu pegang, yang kamu jadikan standar, Yesusnya Allah enggak? Enggak, Pak, buang ke laut. Enggak usah kamu mempermasalahkan soal pasal ayatnya kok kurang satu, Pak. Ya, berarti yang itu sisipan, Pak. Ya. Buang ke laut Alkitabmu. Ya, yang kalian bangga-banggakan itu, ya, para penganut Ibrani yang sok bangga, siapa itu mu'alaf yang kerjaannya membanggakan. Aku punya Alkitab Ibrani, buang ke laut. Di kitabmu pasti Yesus bukan Allah. Taruhan nama saya. Ayo. Iya, Pak, Allah itu bukan Yesus. Buang ke laut. Karena Alkitab itu benang merahnya dari Kejadian sampai Wahyu itu bercerita, memberitakan tentang Yesus. Soal kamu tidak paham dulu kenapa memakai nama Yahweh, lalu Yesus, lalu nanti di bumi baru kenapa Alfa Omega, ya. Kalau kamu nggak paham, ikut sekolah tempat kami biar paham, ya. Jadi ayat sisipan atau pikiranmu yang kesisipan, Pak. Kayaknya pikiranmu yang kesisipan. Kesisipan apa? Kesisipan roh pembenci. Ya. Itu dia. Dari mana, Pak, asalnya? Ya roh pembenci, ya roh pendusta, bapak segala dusta. Ya. Wah, HTD itu kayak gini. Ya, ayat-ayat yang kamu sebutkan Matius 17:21 kok di tempat kami nggak ada, Pak. Ini kami pakai Alkitab bahasa Ende misalnya. Kan tidak penting. Dari dulu juga nggak ada pasal sama ayat kok. Ya. Tapi merubah esensi benang merah nggak? Di sini Yesus tetap Allah, ya itu berarti oke, terbitan LAI toh. Mau tahun berapapun juga ada sedikit yang berubah-berubah, tidak masalah. Benang merahnya berubah nggak? Enggak, Pak. Daripada yang kamu bangga-banggakan sok Ibrani, ada mu'alaf itu yang gue Ibrani melulu tuh. Ya, nggak taunya merebut bini orang. Ada, Pak, ada. Sok bicara Ibrani kerjaannya ya urusan bawah perut aja itu ya. Nggak apa-apa, rebut aja sih, rebut aja itu ya. Ya, sok Ibrani melulu, Ibrani pret itu, buang ke laut Alkitabmu ya. Di situ Yesus Allah nggak? Enggak, Pak. Ya, kalau enggak ya buang ke laut ya. Oke. Ya, Matius 17:21, Markus 15 ayat 28, Markus 9 ayat 44 dan 46. Kok di Alkitab bahasa Ende nggak ada ya, Pak? Di Alkitab Batak kenapa nggak ada? Dari dulu ke pasal ayat itu nggak pernah ada dulu. Ya, aslinya tuh Alkitab tuh tulisannya lempeng aja gitu, nggak ada pasal, nggak ada ayat. Tapi merubah benang merah, Pak? Enggak. Nah, daripada Alkitabmu yang kamu pegang yang sok Ibrani gitu, sok bilang bahwa ini Alkitab asli. Aku mau nanya, Yesus Allah bukan? Dari dulu sebelum segala abad sekarang selamanya Yesus Allah bukan? Bukan, buang ke laut itu kitabmu. Yudas 1 ayat 25 berkata, Allah yang esa, Yesus Kristus, dari kapan? Dari sebelum segala abad, sekarang selamanya. Kok kami nggak paham, Pak? Ikut sekolah, ilmumu cetek. Ikut sekolah sama HTD, ya. Itu baru benar. Saya mau ambil contohnya ya, Yohanes 14 ayat 16 ya. Di situ di dalam bahasa Inggris begini kata-katanya, I will pray the Father and he shall give you another comforter. Dalam bahasa Indonesia, aku akan berdoa kepada Bapa dan ia akan mengirim seorang penolong yang lain. Loh, kok ada seorang? Ya, di dalam bahasa Inggris nggak pakai seorang, another comforter, penolong yang lain, nggak pakai seorang. Kok di Indonesia pakai seorang, Pak? Ya nggak apa-apa, ya toh. Kalau di sini ditulis seekor baru masalah. HTD jelasinnya
sederhana, nancep langsung. Betul, kalau di sini ditulis seekor penolong yang lain baru masalah. Kenapa ditulis seorang? Kan penolong itu nanti menolong kita, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu kan Roh Kudus akan menguasai kita, di dalam orang. Makanya disebut seorang penolong yang lain, karena yang ditolong itu orang. Kalau seekor penolong baru itu masalah. Ngerti? Bahasanya sederhana HTD itu, tapi nancep betul, ya. Jadi Yohanes 14 ayat 16 yang Anda pikir seorang itu kata sisipan, Pak. Ya, karena bahasa Inggris tidak memakai seorang, ya. I will pray the Father and he shall give you another comforter. Ya, penolong yang lain. Nggak pakai seorang, tapi di Indonesia pakai seorang. Tidak masalah. Contoh kedua, Wahyu 4 ayat 2. Ada satu tahta atau terdiri sebuah tahta, dan di tahta itu duduk seorang, S-nya pakai huruf besar. Seorang, S pakai huruf besar. Di dalam Alkitab bahasa Inggris disebut one. One itu bisa seorang, bisa satu juga, ya. Someone kan seseorang, ya. Ya, another one itu juga orang lain bisa, tapi one juga bisa satu. Kenapa Alkitab menulis seorang? Ya, padahal di tempat lain, contoh Matius 19 ayat 17, Alkitab menulis satu, S-nya huruf besar, itu kata ganti Allah. Ya, satu, yaitu Allah. Karena ada di dalam Matius 19 ayat 17, baca aja. Ya, ada satu yang benar, yaitu Allah. Ya. Di dalam Yohanes 8 ayat 50 juga ada memakai kata satu, S-nya huruf besar, kata ganti Allah. Kenapa Wahyu 4 ayat 2 kok tidak memakai kata satu? Malah memakai kata seorang, ya. Mosok Allah kok seorang? Kan tadi kalau ditulis seekor baru masalah, ya. Ya, Alkitab ingin menyatakan yang duduk di tahta surga, ya. Ya, dibilang seorang, it's okay gitu loh, ya. One, ya, seorang atau satu, it's okay, ya. Seorang ini karena S-nya huruf besar, maka kata ganti Allah. Kalau seorangnya S huruf kecil masalah, atau ditulis seekor masalah. Ngerti? Ya. Jadi ayat sisipan atau pikiranmu yang kesisipan, Mendingan kita toleransi. Sing ada lawan kalau sama pendeta HTD, ya. Koar-koarmu itu cetek ilmumu. Belajar sama HTD. Kamu tanya apa saja sama HTD. Satu pertanyaan kamu setiap pertanyaanmu 1 menit pasti terjawab. Dan bisa saja saya kick balik dengan pertanyaanmu. Contoh ayat sisipan. Ya, lalu aku tanya kick balik. Ayat sisipan atau pikiranmu yang kesisipan. Kesisipan apa? Kesisipan kebencian. Oh iya, Pak. Kami memang membenci sama Kristen, jadi ayat Alkitab saya obok-obok, Pak. Nah, kamu obok-obok nggak bisa. Ini barang emas kok. Ya, ibarat emas, kamu apapun juga tetap emas. Ya. Nanyanya ke HTD, jangan nanya ke pendeta di luar sana. Ya. Pendeta di luar sana pernah ada nggak? Ya, yang mengatakan bahwa Yesus Kristus itu Allah segala masa. Sebelum bumi bulat dibentuk, ya, yang menciptakan surga, malaikat, menciptakan serafim, menciptakan kerub, menciptakan bumi bulat, lalu milih nabi-nabi, sampai nanti kiamat, lalu membuat bumi baru. Semua itu Yesus. Yesus itu Allah dari sebelum segala abad. Sampai sekarang, sampai selama-lamanya. Ada nggak pendeta yang jelasin gitu? Yang berani ngomong gitu? Nggak ada, Pak. Baca Yudas 1:25. Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa siapa? Yesus Kristus. Tuhan siapa? Yesus Kristus. Juru selamat siapa? Yesus Kristus. Dari kapan, Pak Pendeta HTD? Dari sebelum segala abad, sekarang sampai selamanya. Itu hanya bukti saja, salah satu bukti. Makanya Yesus disebut Alfa Omega, yang awal, yang akhir. Ya. Ya, ayo silakan. Nanyanya ke HTD, jangan nanya ke pendeta lain. Ya. Kamu sodorin ayat-ayat sisipan, kok ini kenapa di Alkitab bahasa Ende nggak ada? Lah itu udah kuno itu, ya. Buang ke laut tuh Alkitabmu itu, karena benang merahnya nggak cocok dengan Alkitab United Bible Society, nggak cocok benang merahnya. Soal jumlah ayat tuh nggak penting lah, ya, nggak penting, ya. Itu kan untuk
supaya kita itu mudah memahami gitu loh ya. Ada kelompok-kelompok dibentuk pasal, bentuk ayat. Aslinya itu kagak ada pasal ayat itu. Tulisannya lempeng aja. Lalu dikelompok-kelompokkan ya. Sekarang sudah masuk era digital ya. Nanti Alkitab Suara juga udah mulai ada ya. Kalau saya nyebut gini, Wahyu 4 ayat 2, lalu muncul ting tung Wahyu 4 ayat 2 ya. Tapi kalau saya ngomongnya Wahyuni 4 ayat 2 nggak nongol, harus Wahyu. Kalau Wahyuni nggak laku. Ya. Wahyu 4 ayat 2 muncul. Ting. Wahyuni 4 ayat 2. Alkitabnya nanya. Who is he? Who is he? Atau who is he? Atau who is this? Ya. Ini cara bercanda aja. Ya. Makin hari makin canggih Alkitab ya. Anda yang masih mempermasalahkan ini ayat sisipan, dari dulu Alkitab tuh nggak pakai ayat, nggak pakai pasal. Kalau toh sekarang pakai pasal, pakai ayat untuk mempermudah. Kalau toh terjemahan di sini sama di sana ada beda-beda sedikit, tidak masalah. Karena benang merahnya tidak berubah. Beda dengan Alkitab yang kamu pegang, yang sok Ibrani itu mu'alaf, yang sok Ibrani itu ya. Ibrani melulu itu yang cetek itu ya. Buang ke laut itu kitabmu. Di situ Yesus Allah enggak? Enggak, Pak. Buang ke laut. Ya. Sok bilang Ibrani, sok bilang asli ya. Nyungsep langsung itu. Sama apa? Alkitab dari United Bible Society. Ya, kamu lacak di internet. Oh, ternyata original text itu milik United Bible Society. Yes, bukan milikmu yang sok asli, sok Ibrani. Ya. Agama Yahudi itu sudah almarhum kok. Pasti di situ Allahnya Hashim, betul? Adone, betul? Ya. Adone Hashim. Ya. Allah kok kayak orang bersin Hashim. Tak kasih tahu, kamu yang sok Ibrani. Yesus berkata kamu jemaah iblis, yang kamu memegang Alkitab Ibrani sebagai Alkitab dasarmu. Tak kasih tahu, jemaah iblis. Itu Ibrani yang kamu pegang itu Ibrani yang kursinya kursi Musa sudah didudukin. Baca Matius 23 ayat 2. Mereka menduduki kursi Musa, merubah-rubah itu kitab. Makanya Alkitab tetap perjanjian lama, perjanjian baru. Itu yang kamu pegang itu yang sudah dirubah, yang disebut Tanak sama apa itu? Tanak jadi Talmud gitu. Itu sudah Talmud itu yang kamu pegang itu. Yang di situ Allahnya Hashim gitu ya. Sama HTD semenit nyungsep itu yang suka pegang Alkitab Ibrani. Pertanyaan saya sederhana. Di situ Yesus Allah enggak? Contoh di cross check misalnya Wahyu 21 ayat 7, di situ bilang Yesus Allah enggak? Wahyu 22 ayat 6. Wahyu 22 ayat 16, di situ bilang Yesus enggak? Kalau bilang Yahweh, buang ke laut. Simpel toh? Ya. Contoh lain, untuk mengetes tuh kitabmu tuh yang mu'alaf sok Ibrani melulu tuh, nggak taunya cuman apa kolektor janda juga, tukang ngerebut janda juga ya. Ngerebut istri orang, bukan ngerebut janda ya. Aku mau nanya ya. Kisah 10 ayat 15. Kisah 10 15 betul. Yesus berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, coba kamu cek di Ibrani. Yesus ngomong gitu nggak? Oleh Allah, artinya Yesus itu Allah. Di situ ditulis gitu nggak? Enggak, Pak. Oleh Tuhan, oleh Adonai. Nah, buang ke laut tuh kitabmu. Sama HTD ya, sebelum kamu keluar kitab yang kamu bilang ini asli Ibrani ya, semenit ya toh. Kamu nggak bisa jawab, buang ke laut tuh kitab. Mending kita memakai Alkitab yang United Bible Society, anggota 240 negara. Soal ayat nggak penting, ada beda satu, nggak penting ya. Benang merahnya nggak berubah ya, clear? Lalu gimana Pak? Toleransi, yang paling benar tuh toleransi paling benar ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa, itu baru ciamik gitu. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.